Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Devri SRC yang berjudul Akhir Cerita di Gunung Sibaya. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Hari sudah semakin malam dan udara semakin dingin, membuat hatiku tergerak untuk mendirikan tenda. Kudirikan tenda persis di tengah jalan pendakian. Siapa tahu kalau pendaki lain melihat tenda kami, mereka bisa membantu. Kami bertiga di dalam tenda terdiam, tidak ada yang berani membuka obrolan. Sandra yang masih baru selesai menangis tertidur di pelukan Leni. Aku tidak boleh tidur, aku harus berjaga sampai ada pendaki lain yang mau membantu kami, pikirku. Sembari masih terjaga, aku keluar dari tenda membakar sebatang rokok. Mulai berpikir menyusun kejadian-kejadian dari awal. 3 kali bertemu ibu yang sudah tua, mengucapkan pesan yang sama menjaga sikap di tempat orang lain, begitu juga dengan wanita bergaun pengantin. Dari pesan itu, aku seperti mendapatkan jawaban. Benar sekali, di antara kami pasti ada yang sikapnya salah, sehingga Aldi bisa dibawa pergi oleh wanita bergaun pengantin itu. Langsung aku masuk ke dalam tenda membuka obrolan dengan mereka berdua. Begini ya logikanya, kalian berdua bertemu wanita tua dan menitip pesan agar berjaga sikap. Begitu juga dengan aku yang bertemu wanita tua itu 3 kali. Mungkin dari kita ada yang melakukan kesalahan, bener gak sih? Tanyaku pada mereka berdua. Tiba-tiba Sandra mulai menangis lagi. Maafin aku, Dev, Len, ucap Sandra sembari menangis. Kenapa, San? Coba cerita dulu, tanya Leni. Sebenarnya aku dan Aldi dengar teriakanmu, Dev. Kami berdua tahu kalau kalian bakal istirahat. Temponya sengaja kami percepat. Kalau kalian istirahat, kami berdua punya waktu buat bermesraan di jalan. Jelas Sandra kepadaku dan Leni. Goblok ya kalian berdua, ucapku dengan nada tinggi. Udah tahu di alam bebas, masih berpikiran bermesraan, bego, bentakku kepada Sandra. Udahlah Dev, kalau begini gak akan selesaiin masalah, ucap Leni menenangkanku. Maafin kami berdua, Dev. Aku juga tahu kalau ini salah kami, pinta Sandra kepadaku sambil menangis. Dengan keadaan emosi, aku mengambil tindakan salah. Gak mau tahu, sekarang ini juga kita harus turun. Aku gak mau kalau aku dan Leni jadi korban karena ulah kalian berdua, ucapku pada Sandra. Langsung ku gendong tasku dan tas Leni. Segera ku tarik tangan Leni dari Sandra. Baru beberapa langkah Leni berteriak kepadaku. Kalau kamu ninggalin Sandra sendiri, apa bedanya kamu dengan Aldi? Kita naik berempat, pulang pun kita harus berempat. Tegas Leni melepaskan genggamanku dan masuk ke dalam tenda. Aku hanya bisa terduduk di luar. Mendengar perkataan Leni yang emosi, meredam amarahku yang meletup-letup. Bagaimanapun juga Aldi adalah sahabatku, aku yang mengajaknya. Semua yang dilakukan adalah tanggung jawabku juga. Aku tidak boleh begini, benar kata Leni. Karena udara semakin dingin, kuputuskan untuk masuk ke dalam tenda. Kulihat mereka berdua saling berpelukan menghangatkan badan. San, maafin aku ya, aku gak bisa mengontrol emosiku. Maafin aku juga ya sayang. Besok pagi kita bakal cari Aldi, ucapku kepada mereka berdua. Lebih baik sekarang kalian berdua istirahat, aku berjaga di sini, ucapku sambil mengeluarkan selimut dan memberikan kepada mereka berdua. Udara semakin dingin dan aku semakin mengantuk. Agar tidak tertidur, ku panaskan air untuk membuat kopi. Sembari meminum kopi, ku senter ke arah kejauhan di belakang tenda, berharap ada pendaki lain yang akan menyusul. Sudah lama menyenter, ternyata tidak ada orang. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seorang pria yang bertubuh kurcaci datang menghampiri tenda kami. Saat itu hanya aku yang terbangun.
Takutnya pria itu berniat buruk dan langsung aku cegat di depan tenda. "Ada apa ya, Mas?" tanyaku. "Punya korek nggak, Mas? Mau ngidupin api. Kebetulan korek saya terjatuh, jadi nggak bisa ngidupin api. Tenda saya sebelah sana, Mas," kata pria itu. Aku memberikan korekku dan berpesan jangan lupa dikembalikan, soalnya aku juga hanya membawa satu korek. Korek yang kuberikan sudah cukup lama tidak dikembalikan, padahal alasannya cuma sebentar. Kupandang ke arah tenda yang ditunjukkan. Sepertinya tidak ada api yang menyala. Segera kususul ke tendanya. Siapa tahu aku bisa membantunya menghidupkan api. Kuambil senter dan bergegas menuju tendanya. Sampai di lokasinya tidak ada tenda yang berdiri kokoh yang aku lihat. Hanya ada tenda roboh yang sudah diterpa angin. Tenda itu juga sudah kotor dan juga sudah banyak pasirnya. Aku mulai bingung, apakah yang meminjam korekku itu bukan manusia? Mulai lagi aku berpikir, puncaknya kan masih jauh. Kenapa dia mendirikan tenda di sini? Bener-bener itu bukan orang. Segera aku lari menuju tendaku. "Leni, Sandra, bangun. Kita harus segera bergegas pergi dari sini." Belum sempat mereka bertanya, aku pun langsung menjawab, "Nanti aku jelaskan semua." Aku pun menutup tenda dibantu mereka berdua. Kumasukkan tenda ke dalam tas lalu kami melanjutkan perjalanan. Perjalanan kami sangat lambat. Leni terlalu gampang kecapean. Untuk mempercepat langkah, ku berikan tasku agar dibawakan Sandra dan aku pun menggendong Leni. Hari sudah subuh. Kami sudah melewati beberapa tenda hingga kami menemukan banyak remaja yang duduk bermain gitar di dekat api unggun. "Bang, mohon maaf bang, kita bisa mendirikan tenda di sebelah kalian nggak?" tanyaku. Tetapi tidak ada jawaban yang keluar dari mereka. Bahkan sepertinya aku mengusik ketenangan mereka. Mereka satu persatu masuk ke dalam tenda dan menutup tendanya. "Kita jalan lebih puncak lagi aja, Dev," kata Sandra. Kembali kita melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan aku menggerutu tentang sikap mereka tadi. "Katanya anak gunung solid, anak gunung saling membantu, tai kucing," kataku. "Sudahlah Yang, gak usah marah-marah terus. Mungkin mereka lagi asik bermain. Tiba-tiba kita juga datang ganggu," ucap Leni. Kami pun sudah berjalan begitu lama. Akhirnya kita menemukan tempat untuk mendirikan tenda. Di depan kami juga ada beberapa tenda. Beberapa orangnya di luar, tapi karena tidak mau mengganggu lagi, kami tidak mencoba untuk sok akrab dan sok dekat. Sembari mendirikan tenda, air menetes perlahan dari langit. "Cepetan, sebentar lagi hujan," kataku memerintah Leni dan Sandra. Tenda sudah berdiri, kami langsung masuk dan beristirahat. Leni dan Sandra berpelukan di tengah-tengah hujan yang semakin deras. Kurasakan ketakutan mereka. "Keadaan Aldi gimana ya kalau hujan gini?" tanyaku pada mereka berdua. "Hus, sudah, bahas besok aja," kata Leni memotong pertanyaanku agar tidak membuat Sandra menangis lagi. Hujan sudah berhenti, tapi udara masih sangat dingin. Ku ambil kompor dan ku panaskan air untuk menyeduh. Tak lama setelah menyeduh kopi, Leni kekasihku terbangun. Dikeluarkan makanan kemarin yang sempat kami bungkus. Ternyata makanannya sudah basi dan berbau. "Nih, masak mie instan aja," kataku sambil memberikan beberapa mie instan dan telur. "Masak semuanya?" tanya Leni kembali. "Masak 3 aja sama 2 telur," jawabku. Wangi dari mie instan membangunkan Sandra yang ternyata sudah lapar. Udah bangun San?" tanya Leni. "Iya, tapi badanku pegel banget," jawab Sandra. "Sehabis makan kita bakalan cari Aldi ya, kalian bersiap-siap," kataku pada mereka berdua. Makan sudah selesai, piring dan gelas sudah kubasuh. Begitu pula sekarang kami harus menutup tenda dan mencari Aldi.
Kok sudah tutup tenda, Mas? Nggak mau lihat sunrise? Tanya salah satu pendaki yang melintas tenda kami. Iya, Mas, kebetulan teman kami tersesat. Jawabku. Kukira pendaki itu bakalan cuek biasa aja, tapi dia kembali ke tenda kami dan membawa temannya. Mas, temannya ketinggalan di mana? Tanyanya lagi. Jadi begini, Mas. Akhirnya aku ceritakan semua kejadian dari awal berangkat hingga akhirnya kita tersesat sendiri-sendiri. Lalu kami juga menceritakan tentang pesan dari sosok ibu tua itu. Kejadian aneh tadi malam dengan sosok pria bertubuh kurcaci dan sikap para pendaki yang tidak senang ketika kami mau mendirikan tenda di sebelahnya. Terakhir ku ceritakan kesalahan Aldi. Karena mereka kebetulan orang yang tinggal di daerah sini, mereka tahu tentang wanita yang menggunakan gaun pengantin itu. Konon katanya calon suaminya dan wanita itu mau berfoto prewedding di Gunung Sibaya. Naas mereka mendapatkan musibah, wanita itu terjatuh dari tebing. Wanita itu tidak senang kalau ada pasangan yang mendaki Gunung Sibaya, apalagi sudah melanggar tata krama di sini. Makanya Aldi dibawa pergi oleh wanita itu. Begitulah penjelasan dari Mas Ari, salah seorang pendaki. Mendengar ceritanya kami berharap ada jalan dari semua ini. Kalau baru kemarin hilang, kita masih bisa mencarinya, Mas. Mudah-mudahan teman kalian belum dibawa terlalu jauh oleh wanita itu. 2 orang dari teman Mas Ari turun ke bawah untuk membuat laporan. Sedangkan 4 orang lainnya menemani kami untuk mencari Aldi. Titik pertemuan antara kami dan tim SAR adalah pertigaan kemarin. Sebenarnya pertigaan itu menuju lebah hutan yang paling dalam. Dulu beberapa masyarakat di sini mengambil hasil hutan dari lembah itu. Namun semenjak ada pendaki yang hilang, tempat itu ditutup. Ayo Mas, Mbak, kita jalannya pelan-pelan saja. Kita susuri hutan itu. Mudah-mudahan teman Mas ketemu, kata Mas Ari. Kami berjalan menuruni Gunung Sibaya. Sudah lama kami berjalan, kami tidak menemukan pertigaan itu. Sepertinya mata kami dikecoh oleh wanita itu. Karena pertigaannya tidak ketemu, kami akhirnya menunggu bantuan dari bawah. Sembari menunggu, aku menyiapkan kopi kepada Mas Ari dan ketiga temannya. Di tengah minum kopi, tiba-tiba kami dikagetkan oleh Sandra. Sandra tiba-tiba berlari ke arah rerumputan yang banyak. Kami semua langsung sigap mengejar Sandra. Di sana rumahku, aku mau pulang, kata Sandra tiba-tiba lalu tergeletak di atas rumput yang masih basah. Kami segera membawa Sandra ke dalam tenda dan memberikannya segelas air. Leni masih mengipas-ngipas wajah Sandra agar Sandra mendapat udara segar dari kerumunan kami. Di luar tenda yang sangat jauh, aku melihat sosok pria yang bertubuh kurcaci semalam. Dia bersembunyi di balik sebatang pohon besar dan seperti mengintai kami. Aku langsung mengejar pria itu. Mas Ari dan teman-temannya tidak sempat mencegatku. Karena emosi, aku tidak mendengarkan lagi teriakan Mas Ari dan teman-temannya. Ku kejar terus pria bertubuh kurcaci itu. Karena dia tahu aku mengejarnya, pria bertubuh itu berlari masuk ke arah lembah yang ditunjukkan oleh Sandra. Semakin cepat aku berlari mengejar pria itu, kulihat dia terjatuh dan bersembunyi di balik pohon. Langsung kuputar arah lariku ke arah kanan dengan maksud mau mengepung pria itu. Tapi, kemana dia? Pria itu hilang entah kemana seperti ditelan pohon besar itu. Kali ini kau bisa lolos, lain kali tak kubiarkan kau lolos, teriakku yang sudah sangat emosi. Akhirnya kuputuskan untuk berjalan pulang ke arah tenda. Sudah begitu lama aku berjalan mengarah ke tenda, tapi tidak kutemukan tenda kami. Aku seperti dibuat berhalusinasi. Aku berjalan lurus terus menerus, tapi aku melihat jalan yang sama. Sudah berulang kali aku melewatinya, tapi aku kembali ke tempat asal di tempat pohon besar itu berada. Kali ini aku harus menggunakan trik pramuka ketika tersesat di hutan.
Aku mengambil beberapa batang kayu kering. Ketika aku berjalan, akan kutancapkan batang kayu itu sebagai tanda kalau aku sudah pernah melewati daerah ini. Hari sudah semakin sore. Aku sudah lelah karena aku hanya berputar-putar di daerah itu saja. Kuputuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar itu tadi. Menunggu lelahku hilang, akan kulanjutkan perjalananku. Matahari hampir tenggelam ke arah barat, berarti di belakangku adalah timur, tempat matahari terbit. Matahari terbit biasanya dari belakang Gunung Sibayak, berarti kalau aku berjalan ke arah timur, aku akan mencapai puncak. Baiklah, aku akan berjalan ke puncak. Ya Tuhan, bantulah aku. Ku awali dengan berdoa. Aku berjalan langkah demi langkah ke arah timur. Aku tidak lagi menemukan daerah yang aku lalui. Bertanda aku sudah menjauh dari daerah tadi. Perutku sudah lapar. Aku baru ingat, sedari pagi aku hanya sarapan mie instan. Sembari memegang perut, lalu aku berucap, "Ya Tuhan, harus makan apa aku di tengah hutan ini?" Ternyata doaku dikabulkan Tuhan. Ada seekor monyet yang melemparku dengan sesisir pisang. Meskipun pisang itu bekas monyet, aku sudah bodoh amat. Langsung saja aku makan pisang itu dengan lahapnya. Malam sudah tiba. Semuanya sudah gelap. Aku istirahat di akar-akar pohon besar. Menunggu esok pagi kan cepat berlalu. Aku terbangun dengar teriakan orang-orang yang sedang berjualan di sekelilingku. Mereka berteriak satu sama lain menawarkan jualannya. Banyak sekali yang berjualan, tapi tubuh mereka kecil, seperti tubuh pria yang aku kejar kemarin. Karena kelaparan, aku pun meminta makanan ke salah satu pedagang yang sedang menjajakan dagangannya. Pedagang itu tidak menghiraukan, seakan dia tidak mendengar perkataanku. Begitu juga ketika ku coba dengan pedagang lainnya. Mereka tak satu pun mendengarkanku. Karena tidak dipedulikan, aku mengambil dagangannya. Tapi tak satu pun dagangan mereka yang bisa aku raih. Ku coba menyentuh pedagangnya. Sama juga, aku tidak dapat menyentuh mereka. Pantas saja mereka tidak mendengarkanku. Duniaku dengan dunia mereka sudah berbeda. Sekarang aku paham kalau ini adalah pasar goib. Mereka bukan lagi manusia. Karena sudah dapat pemikiran seperti itu, aku pun semakin takut. Kemudian aku berlari meninggalkan pasar goib itu. Aku berlari mengikuti arah matahari. Sudah lelah berlari, aku sangat haus. Tenggorokanku sudah sangat kering. Aku kembali berucap, "Ya Tuhan, aku haus." Ketika memandang ke arah kejauhan, aku melihat seperti kubangan kerbau. Tempat di mana biasanya kerbau berendam. Aku pun berjalan ke arah kubangan itu, lalu meminum air kubangan yang penuh dengan lumpur. Di sekitar kubangan itu, kulihat sebuah pondok yang sudah tua. Aku masuk ke dalam pondok itu. Kayu dari dinding pondok ini sudah sangat tua. Ruangannya seperti kamar, tapi dipakai tempat memasak juga. Malam ini aku bisa istirahat di sini, ucapku dalam hati. Malam harinya aku tidur di pondok tua ini. Udara pun semakin dingin. Dan juga keadaan sekitar diselimuti kabut tebal. Aku mulai meneteskan air mata, menangisi kesalahanku dan teman-temanku. Ya Tuhan, kapan ini berakhir? Tidak harusnya aku mendaki tanpa pemandu. Ini semua akibat kesombongan kami. Aku sadar sekarang. Kesombongan tidak ada gunanya, dan semua pesan dari orang tua itu sangat penting. Malam itu pun aku menangis sampai aku lelah dan tertidur lelap. Satu korban sudah ketemu. Semuanya cepat kemari. Lihat sini. Teriakan itu membangunkanku. Kuharap teriakan itu adalah teriakan orang menemukanku. Tapi ternyata bukan. Aku hanya bermimpi dan aku terbangun keluar dari gubuk melihat matahari sudah mulai naik. Aku sudah begitu lapar, tidak ada lagi makanan di sekitar sini. Aku hanya bisa bertahan minum air kubangan.
Rasa sakit perutku sudah tidak bisa lagi kurasakan. Perlahan aku berjalan ke arah timur, mendaki Gunung Sibaya yang terjal. Di sekitar sini tidak ada trek untuk pendakian. Perlahan aku berjalan sambil tertatih kupaksa terus-menerus ke arah puncak. Aku berharap semua ini akan berakhir ketika aku sampai puncak. Sembari mendaki, aku melihat sosok wanita bergaun pengantin itu. Dengan semangat aku mengejar wanita itu, berharap bisa bertemu Aldi. Ketika aku menghampiri wanita itu pun berucap, "Pulanglah, kamu anak baik, tapi teman kamu bukan orang baik. Tidak usah mencari temanmu lagi," kata wanita itu kepadaku. "Tidak, aku tidak akan pulang sebelum aku bertemu dengan Aldi," kataku berontak. "Kalau kamu tidak pulang, nasibmu akan sama." Wanita itu pun tiba-tiba hilang seketika entah kemana. Mendengar ucapannya yang terakhir membuatku menangis. Kuingat masa-masa aku masih bersama Aldi, bermain bersama, nongkrong dan ngerokok bareng. "Maafkan aku, Di, belum bisa menjadi teman yang baik," ucapku. Aku pun pulang ke arah jalur yang aku daki sebelumnya. Sambil menangis, aku masih teringat dengan Aldi, sahabat terbaikku. Di tengah aku sedang mendaki dan menangisi semua ini, tiba-tiba Aldi menampakkan dirinya. "Aldi, syukurlah kamu ketemu," kataku senang karena sudah bertemu dengan Aldi. "Maafkan aku, Dev, semua ini kesalahanku, membuat semua orang susah mencariku dan mencarimu," kata Aldi. "Sudah, Di, gak apa-apa, ayo kita pulang," kataku mengajak Aldi. "Enggak, Dev, kita udah beda dunia," jawab Aldi. "Pulang sekarang, Dev, sampein ke orang tuaku. Aku minta maaf belum bisa membahagiakan mereka," tambah Aldi. "Tapi kenapa, Di? Ayo kita pulang," kataku memotong pembicaraan. Lalu tiba-tiba Aldi menghilang. Aku pun langsung menangis sejadi-jadinya. "Kalau kau mengambil temanku, ambil juga aku Gunung Sibaya," kataku teriak sambil terisak-isak. Karena sudah kelelahan, aku pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Beberapa hari tim SAR, polisi, TNI, dan Mapala sudah mencariku dan Aldi, tapi tidak ditemukan. Sampai dipanggillah seorang dukun yang tinggal di daerah warung pos 1. Ritual pelepasan ayam pun dilakukan, berharap aku dan Aldi bisa kembali. Ritual ini biasanya dilakukan ketika ada orang yang terjebak oleh Gunung Sibaya. Konon katanya, penunggu Gunung Sibaya setuju bertukar dengan darah seekor ayam putih. Tapi berbeda nasib dengan aku dan Aldi. Aku akhirnya ditemukan di balik pohon besar ketika aku mengejar pria bertubuh kurcaci. Tubuhku sudah dehidrasi, kekurangan cairan dan sekitar beberapa hari sudah tidak sadarkan diri. Nasibku berbeda dengan Aldi. Dia sudah tidak ada. Dunia Aldi sudah sama dengan dunia penunggu Gunung Sibaya. Menurut penjelasan para dukun, ketika aku mengejar pria bertubuh kurcaci, Aldi juga mengejar wanita bergaun pengantin ke arah pohon itu. Ketika aku tersesat dan berjalan seperti mengelilingi dari satu tempat dan kembali lagi ke tempat itu, Aldi juga sama. Aldi juga merasakan hal itu. Ketika terbangun di pasar goib juga sama. Bedanya Aldi mampu memakan makanan dagangan mereka sehingga Aldi menjadi sama dengan mereka. Ketika haus, aku minum air kubangan, yang ternyata itu adalah mata air bagi orang-orang yang ada di pasar goib. Pondok yang aku tempati adalah tempat tidur terakhir Aldi. Ketika aku bangun dari gubuk dan mendengar satu korban sudah ditemukan, itu adalah Aldi. Sama seperti yang aku lakukan, Aldi mendaki ke arah puncak dengan pengharapan semua bisa berakhir. Tapi karena dia sudah memakan makanan di pasar goib, dia tidak diizinkan untuk kembali. Aldi pun terjatuh ketika mendaki dan ditemukan di dekat pondok aku tidur.
Intinya semua yang kulakukan ketika hilang, begitulah juga yang dilakukan Aldi. Namun karena Aldi yang bersalah, maka dia yang tidak bisa pulang. Raganya bisa pulang, tapi jiwanya tidak bisa. Begitulah penjelasannya dari dukun yang menyelamatkanku. Dukunnya berpesan, jangan pernah menghiraukan pesan dari sosok wanita tua yang aku lihat sewaktu di perjalanan. Begitu juga dengan sikap. Hargailah alam dan sekitarnya. Mereka yang sudah lama tinggal di sini tidak suka dengan tingkah laku Aldi dan Sandra. Jadi sobat horor, diingat-ingat ya, kalau kalian sedang berada di alam bebas atau di gunung, jangan sampai punya pikiran yang enggak-enggak. Oke, next. Rest in peace, Aldi. Alam adalah salah satu tempat untuk menempah diri, termasuk Gunung Sibaya. Hargailah alam agar engkau bisa menikmati keindahannya. Selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.